Dulu banget tuh aku ngerasa takut banget nikah, karena aku takut nikah itu mahal, aku takut resepsi itu mahal, gak mampu gitu ya, harus harus kumpul berapa uang gitu kan. Pasti mungkin teman-teman di sini yang belum nikah kayak wondering kira-kira perlu budget berapa ya buat resepsi, buat nikah gitu ya. Apalagi setelah nikah tuh perlu punya tabungan berapa gitu. Mungkin aku mau sharing ya pengalaman sendiri ketika dulu nikah. Alhamdulillah atas izin Allah pakai uang tabungan sendiri gitu. Jadi aku sama suamiku kita patungan buat nikah, dan memang alhamdulillah itu semuanya dari tabungan sendiri gitu, nggak pakai uang orang tua. Jadi aku alhamdulillah um, udah kayak kayak awalnya masih kayak takut takut nggak bisa gitu ya resepsi dan lain-lain tuh. uh, Sedangkan waktu itu gajiku masih 4 juta, 4 jutaan lah sebulan, itu pun dipotong sama pajak BPJS gitu-gitu kan. Terus suami juga gitu, suami justru malah di bawah aku dulu gajinya. Jadi kayak masih kayak bertanya-tanya bener gak ya kita tuh mau nikah gitu. Nah, cuman ada hal-hal penting yang kita sadarin, ternyata amalan-amalan ini tuh bikin alhamdulillah bikin Allah tuh beneran nolong kita, dan Allah tuh ngasih aja jalan rezekinya gitu. Nah, hal-hal itu apa aja sih mungkin aku pengen share nih ke teman-teman. Yang pertama itu yang kita lakuin adalah kita harus mulai transparan sama pasangan gitu. Jadi kita udah belak-belakan aja dulu di start itu ya, kayak misalnya oke nih ayo kita nikah gitu, terus kita belak-belakan aku gajinya segini, terus penghasilannya dari sini gitu. Mau sepahit apapun itu gitu ya, kayak eh ya pas-pasan ataupun bahkan mungkin kurang gitu ya. Tapi itu adalah salah satu good start buat pasangan yang bisa transparan gitu. Jadi itu kita bisa mengatur ekspektasi kita ke pasangan, nggak terlalu over expectation, dan juga kita masih punya harapan untuk bareng-bareng berkembang, bareng-bareng ngusahain gitu ya. Jadi kita harus belak-belakan punya gaji berapa, terus penghasilan apa, sekarang apa yang lagi kerjain, proyek apa, dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau kita udah transparan dan kayak harus kayak brainstorming kira-kira oke, kita ngandelinnya dari gaji nih, tapi ada nggak ya peluang lain selain gaji yang mungkin bisa jadi uh, tambahan anggaran kita nanti buat resepsi, atau nanti buat sewa rumah, atau buat memulai hidup baru gitu. Itu harus kita bicarain juga gitu. Terus juga yaitu ya, yang pertama kita harus transparan terkait keuangan, bener-bener transparan. Sampai kayak dulu tuh eh, harus tahu juga kira-kira punya tanggungan di mana aja, tanggungan siapa aja gitu yang harus diemban, sehingga oke, okay, meskipun misalnya gaji dia sekian juta, tapi ternyata dia punya punya apa namanya tanggungan di sini, di sana, dan di mana gitu misalnya. Nah, kita juga harus punya apa ya, ancang-ancang lah gitu ya, untuk kayak ekspektasi kita ekspektasi nanti nikah tuh di budget berapa ya gitu, dan kapan gitu. Nah, yang kedua yang paling penting juga ini kita harus bisa kayak kompak meluruskan niat. Lurusin niat bener-bener, ini adalah kunci banget deh pokoknya. Niat di awal itu bisa bikin
rezeki itu lancar atau enggak. Karena kalau misalnya kalau kita melibatkan Allah gitu ya, melibatkan Allah dalam setiap niat kita, percaya deh rezeki itu benar-benar kayak disupport aja gitu. Oke, aku spill ya dulu. Alhamdulillah, Allah ngasih rezeki aku di resepsi itu hampir di seratusan juta. Seratusan juta itu udah kayak nominal yang gak bisa aku bayangin sebelumnya. Karena dalam waktu 3 bulan 4 bulan kok bisa sih aku bisa punya uang segitu gitu ya, kita punya uang segitu dan kayak nggak masuk akal gitu loh, kayak oh oke, alhamdulillah gitu. And then what's next, itu kita kayak ya terutama aku sih kayak bertanya-tanya gitu, kok bisa ya gitu ya. Karena dulu gaji aku cuma 4 jutaan, suami nggak lebih dari itu, terus juga orang tua kita nggak support yang gimana gitu kan. Tapi ya alhamdulillah itu semua ketutup, dan itu sih keajaiban gitu. Dan ternyata menurut aku polanya keajaiban itu tetap ada gitu. Selain tadi ngelurusin niat, terus selanjutnya kita harus bicarain sama orang tua. Ini benar-benar kayak harus banget kita lakuin. Kita bicarain sama orang tua ekspektasi kita di pernikahan, ekspektasi kita di resepsi itu kayak gimana sih. Kayak misalnya maaf Pak, kita tuh pengennya tuh resepsinya misalnya cuman sekian orang, terus cuman kayak sederhana aja misalnya, terus WO-nya ya sederhana aja, bajunya yang biasa aja atau gimana gitu. Jadi kayak kita harus beneran diskusi gitu, karena misalnya kita punya budget sekian, dan yang memungkinkan WO-nya itu adalah ini, dan lain-lain gitu. Tapi kita harus pintar-pintar untuk mengkomunikasikannya dengan baik gitu sama orang tua gitu. Jadi ya misalnya kata orang tua, ya kalau misalnya undangan cuman sekian orang sih berarti mama nggak bisa undang teman-teman mama dong ya, nggak bisa dulu gitu ya. Nah itu jangan dulu langsung ditentang guys gitu. Jadi kayak kita harus tanya dulu nih, oh emangnya mama mau undang siapa aja gitu, coba aja dulu di list dan lain-lain, sehingga kita itu menghormati, respect sama keinginan orang tua. Mungkin orang tua juga punya dream wedding buat kita gitu ya. Kalian kalian tampung dulu aja gitu ya. Jangan dulu sampai kayak gak mau mama, pokoknya kita nggak bisa nih kalau misalnya sekian ratus undangan misalnya ya, kita tuh ini jangan jangan dulu ditentang guys, karena orang tua itu riskan banget kalau misalnya kita udah berdebat dan lain-lain, aduh itu emang udah repot banget tuh belakang-belakangnya ke rezeki kita. Jadi emang harus pelan-pelan gitu dikasih pengertian tentang dream wedding kita itu pengennya kayak gimana gitu. Terus udah gitu minta doanya, oh, oke mama kalau misalnya emang mama papa pengen misalnya 2000 undangan gitu ya atau 1000 undangan, ya doain aja ya semoga ada rezekinya. Tapi ya mau gimana pun kita pengennya yang sesuai dengan budget, sesuai dengan kapasitas dan lain-lain gitu. Itu sih yang penting kita dapat restu dulu gitu, karena restu dari orang tua itu tuh penting banget, bisa melancarkan rezeki juga gitu. Nah, kemudian setelah itu kita harus banyak sedekah gitu. Sedekahnya juga sedekah yang kreatif ya. Jadi kayak misalnya ya gimana ya kalau misalnya kita nih punya uang pas-pasan terus disuruh sedekah lagi gitu misalnya. Make sense nggak sih ya? Masuk akal nggak sih? Sebenarnya masuk akal gitu, karena niat sedekah itu bukan tentang nominal ya, yang aku pahamin. Misalnya teman-teman kalau kalau teman-teman makan siang nih,
Terus udah gitu ya kalian coba niatin sedekah kerupuknya kayak sedekah minuman kayak sedekah apa kayak gitu ya, sehingga itu yang bisa bikin rezeki nambah lancar gitu. Kalau aku eh aku setiap ada yang lewat gitu ya, kalau misalnya aku punya cemilan mau apapun itu, aku pasti kayak kasih gitu. Kayak misalnya aku punya coklat, aku kasih sama orang itu, sama pemulung lah, atau sama tukang parkir kita kasih lebih gitu ya, kasih misalnya 5.000, kasih berapa gitu, sehingga dia tuh seneng. Kalau misalnya beli apa-apa gak usah kembalian ya gitu. Terus misalnya ke orang tua kita sedekah, sedekah makanan, sedekah cemilan atau apa gitu, sehingga itu sedekah itu yang Allah tuh counting gitu loh, kayak Allah hitung sebagai kayak ini orang punya hajat dan dia punya banyak amal soleh gitu ya yang konsisten, jadi Allah bisa melancarkan harapan-harapan kita gitu. Kalau suamiku dulu karena mungkin dari segi finance nggak terlalu bisa untuk sedekah ya, tapi suamiku tuh punya keterampilan desain grafis, jadi dia tuh sedekah desain ke orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya ada temennya yang minta tolong didesainin, dia kasih gratis. Terutama yang minta tolong didesainin uh, undangan undangan nikah gitu ya, dia gratisin tuh semua. Jadi beneran kayak gratis, dan ternyata emang bener waktu pas aku nikahan kita dapat vendor dengan undangan nikah gratis. Undangan kita tuh gratis full gitu, dan sampai pencetakan waktu itu kita di 400 pieces nyetak undangan, dan alhamdulillah semuanya gratis gitu. Jadi itu yang bikin kita tuh mungkin karena sedekah itu gitu ya, Allah jadi alhamdulillah melancarkan rezeki untuk pernikahan kita. Oh, jadi sedekahnya nggak harus sedekah uang terus, tapi bisa sedekah yang kreatif gitu ya. Ya macam-macam lah sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nah terus juga setelah itu kita bikin rancangan anggaran biaya yang realistis gitu. Jadi misalnya dulu kayak bisa nggak ya aku nikahnya di gedung A gitu ya, atau gedung B. Ternyata kayaknya enggak deh, nggak bisa gitu, nggak realistis. Karena uh, aku budgetnya tuh dulu untuk gedung atau untuk tempat itu di 15-an juta gitu ya, 15-an juta, dan itu kayak pengen bisa menampung um, 1.000 porsi gitu, jadi kayak 500-an undangan. Jadi gimana ya caranya gitu, di Bandung udah banyak gedung-gedung yang udah ya kapasitasnya segitu tuh udah mahal banget gitu. Sedangkan waktu itu aku masih ya 15 jutaan lah budgetnya gitu. Nah, kita harus realistis, dan emang kita harus cari yang mana yang paling memungkinkan. Dan ternyata waktu itu alhamdulillahnya sama Allah dipertemukan dengan sebuah villa di mana 17 juta itu udah sama udah buat 3 hari 2 malam gitu. Di villa ini bisa dipakai buat nikahan, kamarnya ada 5, itu 2 lantai, namanya Villa Anjali ya. Kalau teman-teman bisa searching di Villa Anjali Kampung Daun, dulu tuh tahun 2018 itu masih di 17-an juta untuk 3 hari 2 malam, dan itu kita puas banget gitu. Jadi kayak ya ampun, aku senang banget bisa menemukan venue pernikahan dengan budget yang kita pengen, dan alhamdulillah bisa menampung tamu, dan bahkan keluarga bisa nginep happy di situ, bisa renang, dan itu kita senang banget, dan itu pasti atas pertolongan Allah gitu. Nah itu makanya kita harus beneran kayak realistis untuk nulis di
rancangan anggaran gitu ya, venue-nya kita budgetin berapa, terus cateringnya kita budgetin di berapa gitu ya, sehingga kita bisa tahu nih, oh oke, dengan budget kita dulu tuh budgetku itu di catering udah sama dekorasi itu di 50-an juta. 50-an juta tuh udah kayak harus harus udah sama dekorasi gitu, gak boleh kayak lebih-lebih lagi gitu. Tapi harus ada 1.000 porsi gitu, karena keluarga aku banyak, keluarga suamiku juga banyak gitu ya dari kampung. Gimana kayak 1.000 porsi itu udah bisa harus cukup lah gitu buat satu hari itu gitu. Dan ternyata alhamdulillah nemu aja gitu, bahkan nemunya waktu itu di pameran pameran di Bandung ya, di Pusdai waktu itu. Kayak tiba-tiba aja kita kan survei ke semua vendor yang ada di pameran itu, dan ternyata waktu itu kayak ketemu sama ownernya ini, dan kayak ya udahlah boleh sama Teh Caca mah nanti bisalah gampang dinego gitu kan. Nih kayak bener nih dinego, dan aku waktu itu dapat juga tambahan apa namanya, tambahan stol, jadi kayak tambahan dessert sama tambahan cemilan gitu ya. Itu aku seneng banget sih gitu, jadi kayak oh, aku seneng banget, meskipun mungkin aku nggak tahu ya kalau kualitasnya tuh biasa aja gitu, tapi dengan budget itu dan kapasitas itu kita itu yang paling kita pentingin gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang pentingin, aku pengen pokoknya kualitasnya yang enak gitu, yang top wedding organizer atau apa itu juga boleh gitu ya. Cuman balik lagi, kalau misalnya konsernya kita itu juga di budget, kita harus harus menahan ego kita gitu. Oke lah budgetnya segitu, tapi mungkin dapat menu atau makanan yang standar gitu kan. Yang penting bisa 1.000 porsi misalnya kayak gitu. Itu terus juga dokumentasiku tuh sangat-sangat, aduh banyak banget deh vendor waktu aku cari tuh dia mahal banget, bahkan di atas 10 juta, di atas 15 juta gitu ya. Ya ampun, mahal banget ya untuk dokumentasi di Bandung tuh. Dan nggak tahu kenapa gitu ya, tiba-tiba nemu sebuah vendor, dia vendor yang baru, terus ternyata dia ada promo, dan aku cuman bayar 4 juta aja udah sama video full, udah sama dokumentasi, udah sama cetak, dan itu kayak aku seneng banget. 4 juta udah all in, mantap. Terus juga kalau undangan alhamdulillah aku bisa free. Free kenapa? Karena aku bangun suamiku punya relasi percetakan, terus bilang bisa nggak sih kita dapat free undangan. Oh bisa lah, silakan gitu-gitu, mana desainnya, terus oke lah nanti dicetak buat kapan. Dan itu beneran alhamdulillah lancar banget dicetak undangan dengan free gitu ya. So aku senang banget. Jadi teman-teman, selain tadi ya hal-hal yang aku omongin tadi, kita juga harus bangun relasi, bangun silaturahmi yang baik dengan semuanya gitu, dengan orang-orang, bahkan tim WO atau tim yang kayak dia tuh yang ngurusin jadi panitia WO aku tuh adalah teman-teman sahabat-sahabat aku di sebuah komunitas, namanya komunitas relawan Salman ITB gitu ya. Jadi kayak aku beneran minta tolong ke mereka, mau nggak kamu jadi relawan buat nikahan aku gitu ya, kamu yang jadi pagar ayu, kamu yang jadi saya apa namanya, yang catering, kamu yang dekorasi, kamu yang apa namanya, ngehandle seserahan dan lain-lain tuh kayak harus harus aku tanyain satu-satu, dan ternyata alhamdulillah mereka mau dan seneng gitu. Jadi
Kalau orang kan bayar ya, wedding organizer itu kayak bayar panitianya, tapi aku alhamdulillah enggak gitu. Dan tahu gak aku aku ngechat ke mereka, sorry banget ya aku nggak bisa ngasih kalian kayak baju seragam bridesmaid gitu, dan ini kerudungnya bayar ya karena aku nggak punya budgetnya gitu. Jadi kita kayak orang-orang kan kalau zaman sekarang mereka ngasih kebaya, ngasih kerudung gitu ya, tapi dulu aku bener-bener terang-terangan kayak sorry banget ya, kayak ini kayaknya seragamnya tetap harus beli ya kerudungnya gitu, karena dulu aku gak ada budget tuh buat buat si panitia wedding ini gitu. Nah terus souvenir, souvenir juga kayak souvenir aku cari aja yang paling minim ya waktu itu. Tapi alhamdulillah nemu aja yang sesuai dengan budget aku dan memang kayak kayak ketemu aja gitu. Jadi emang bener-bener kita tuh harus kayak membudgetkan dulu nih gitu. Budget misalnya untuk apa namanya, dulu tuh aku buat souvenir budgetnya itu cuma 3.000, 3.000-an, dan itu bisa dapat kayak taplak meja warna gold dan itu lucu gitu kan, jadi kayak ya nggak terlalu malu-maluin lah gitu, tapi mereka bisa dapat souvenir dan itu bagus juga sih gitu. Dan that's that's a good moment gitu ketika kita semuanya udah bisa sesuai dengan budget, dan ya itu bisa bikin happy semuanya gitu. Kita happy, tamu happy, keluarga happy gitu kan. Jadi emang semuanya itu adalah tentang caranya kita bisa jujur, jujur sama diri sendiri, jujur kalau kita tuh mampunya tuh cuman segini, oke, dan kita nggak usah muluk-muluk, dan itu diusahakan dengan doa dan ikhtiar yang maksimal gitu. Doanya minta-minta doa ke orang tua, minta doa ke apa namanya, ke sahabat gitu ya. Terus juga minta kalau jangan jangan lupa untuk kalau misalnya kalian gak bisa handle itu, ya udah gitu, minta tolong sama orang lain gitu. Hal-hal mana yang kita kayaknya bisa deh kita minta tolong ke orang lain. Aku dulu tuh bahkan HT pun ya gitu, HT handy talkie untuk panitia-panitia itu kan penting banget ya gitu, karena kan aku nggak pakai WO. Uh, aku beranikan diri aja gitu ya ke temanku yang dia punya bisnis HT, boleh nggak gitu ya sewa HT-nya, dan di diskon 50%, dan itu seneng banget gitu kan, bisa dapat diskon 50%, dan itu semuanya itu apa ya, ya semua atas pertolongan Allah gitu. Jadi teman-teman yang lagi nabung buat nikah, jangan sampai teman-teman putus asa, putus harapan kayak aduh orang-orang tuh kok bisa ya nikah gitu ya dengan resepsi yang bagus. Semuanya itu diawali dengan action, semuanya itu diawali dengan rencana yang emang realistis gitu. Jadi atur ekspektasi kamu, atur ego kamu gitu ya, karena merencanakan resepsi juga adalah kita berlatih untuk bisa berdiskusi dengan pasangan, berdiskusi dengan keluarga, bernegosiasi, apalagi tentang mas kawin ya, tentang seserahan. Hmm, kita harus benar-benar kayak me- mengatur ekspektasi kita gitu. Jadi kayak jangan lihat orang lain, tapi lihat apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu bisa provide gitu ya. Kamu mampunya gimana gitu. Kalau misalnya orang lain, oke lah orang lain misalnya mas kawinnya puluhan-puluhan juta gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mampunya misalnya cuman seperangkat alat sholat atau mungkin satu satu set cincin, why not gitu ya, nggak apa-apa gitu. Karena di sini balik lagi kita harus tahu poin yang penting itu adalah niat, karena niat itu adalah segalanya. Niat itu bisa bikin gengsi kita bisa gimana ya, kalau misalnya niat kita untuk ibadah nggak ada deh kayak gengsi-gengsian misalnya tuh ya ternyata
Kita cuman bisanya cateringnya segini dan segitu dan lain-lain gitu. Dan pasti aja ada jalannya, pasti ada aja rezekinya gitu. Entah itu rezekinya berupa uang, berupa tenaga, berupa kasih sayang dan lain-lain, itu benar-benar pasti insya Allah Allah akan kasih buat kamu yang udah well plan, well prepare semuanya. Insya Allah hasilnya kita serahin aja sama Allah gitu. So jadi yang teman-teman yang lagi mungkin merencanakan pernikahannya, semoga lancar, semoga tabungannya bisa sesuai dengan rencana, semoga semuanya ditolong sama Allah, dikasih rezeki yang gak disangka-sangka, dan itu tips dari aku. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada yang mau ditanyain boleh banget, silakan tanya aja langsung via komen atau boleh DM. Thank you.